Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 3 Hati Satu Tujuan. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang hanya merasakan indahnya menikah dalam kurun waktu 24 jam. Setelah sang suami akhirnya melayangkan talak 3 kepadanya lantaran sebuah fitnah yang tak masuk akal. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Malam pertama bahagia dan kebahagiaan. Hanya itu yang ada dalam benak semua orang termasuk Tina. Bagaimana tidak bahagia? Ia dapat memikat hati seorang putra kiai terpandang yang diidolakan banyak santrinya. Para ibu berebut ingin menjadikannya sebagai menantu, dan mereka tentu kecewa berat begitu tahu Badruddin justru menjatuhkan pilihannya pada seorang Tina. Memangnya apa sih kelebihan Tina sampai seorang putri kiai Kasim yang paling tampan dan cerdas terpikat padanya? Kecantikan Tina standar, tidak secantik Sukarti, kembang desa yang memanfaatkan kecantikannya untuk menggoda pria-pria kaya di desa. Tidak pula kaya seperti Musdalifah yang dijadikan rebutan banyak pria demi mendapat cipratan harta bapaknya. Tina hanyalah putri seorang guru ngaji di pesantren milik Kiai Kasim. Ibunya pedagang entek keliling menggunakan sepeda jengki. Keluarga mereka tergolong miskin, namun Tina memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan selalu menjadi kebanggaan di sekolahnya. Ketika lulus SMA, ia melanjutkan nyantri, pun di sana menjadi santri kebanggaan pesantren Darul Amanah. Mungkin kecerdasannya itulah yang membuat Badruddin terpikat padanya. Tina merasa sangat beruntung, demikian pula keluarga dan tetangganya. Semua orang menganggapnya beruntung, sebelum keberuntungan itu menghancurkannya hingga luluh lantak. Merenggut semua yang dimilikinya hingga tak tersisa, keluarga, lingkungan, kebahagiaan, semangat di hidupnya hingga kehilangan bapak untuk selama-lamanya. Semua terjadi di malam pertama pernikahannya dengan Badruddin. 7 tahun setelah berlalu, namun luka hatinya tak kunjung sembuh. Bahkan semakin bertambah parah setiap kali kenangan masa lalu itu melintas dalam benaknya. 7 tahun yang lalu sebelum meninggalkan kampung halamannya, Tina bersumpah tidak akan menginjakan kaki di desa Mamuju sebelum membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun kini demi memenuhi undangan pernikahan Karsini, satu-satunya sahabat yang bersedia membantunya saat ia dalam kondisi terpuruknya, Tina termangu menatap gapura megah Gang Apel dalam taksi yang ditumpanginya sejak keluar dari stasiun Pekalongan. Di dalam gang itu kehancurannya terjadi. Bayangan tubuhnya diseret paksa dari pesantren Darul Amanah oleh warga, diludahi, dimaki-maki, kemudian diarak keliling kampung kembali memenuhi benaknya. Tina menepuk dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Luka di hatinya seperti disiram garam, perih sekali. Senyum menawan Badruddin yang dipenuhi kebahagiaan saat mereka bersanding bersama di atas pelaminan musnah tak setisah. Pria yang sempat membuatnya menjadi gadis paling beruntung itu menatapnya penuh kebencian. Rasa muak terlihat jelas dari sorot mata tajamnya. Wallahi, aku tidak bersalah, Mas. Ini fitnah keji, kumohon percayalah. Ratapnya waktu itu sambil bersimpuh memeluk kaki Badruddin, berharap suami yang tadi pagi menikahinya akan mempercayainya. Namun yang dilakukan Badruddin malah mendorong tubuh Lina hingga terjangkang di tengah kerumunan warga yang tiada henti meneriakinya. Aku sungguh menyesal menikahi perempuan sepertimu, Tina. Detik ini juga aku menjatuhkan talak 3. Kamu bukan lagi istriku. Desisnya dingin sebelum meninggalkannya untuk diarak warga. Badruddin masuk ke gerbang pesantren tanpa menoleh, membiarkan tangis dan ratapan pilu perempuan yang belum ada 24 jam dinikahinya dan langsung diceraikannya pula. Seumur hidup Tina tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Peristiwa yang merenggut bapak untuk selama-lamanya. Tidak ada yang mau membelanya kecuali Karsini. Ibu tidak sudi menatapnya, menyalahkan kepergian bapak yang disebabkan olehnya. Air mata Tina sudah merebak di pelupuk mata. Ketika mengingat ia bahkan tidak dibiarkan melihat jenazah bapak untuk terakhir kalinya. Kenangan buruk masa lalu berkumpul di kota ini. Dadanya rasanya mau meledak oleh rasa sakit yang menyesakan. Isakannya hampir lolos kalau saja ponsel dalam tasnya tidak bergetar. Kembali menelan tangisnya, tangan Tina membuka tas dan mengambil bedak pipi persegi yang terus bergetar. Nama bosku celup berkedip-kedip di layar. Setelah menghela napas panjang untuk mengisi paru-parunya yang sesak, Tina menggeser tombol jawab dan langsung mendapat semburan dari bosnya tersebut. Kemana saja kamu, Tina?
Dari tadi panggilan saya tidak mau kamu angkat. Pesan saya pun tidak ada satupun yang kamu baca. Halo, selamat siang Pak, jawabnya sarkas. Saya baru saja sampai di Pemalang beberapa menit yang lalu. Bapak butuh sesuatu. Bukankah sudah saya bilang, sebelum pergi tinggalkan cetak biru di meja saya? Kenapa malah kamu bawa serta? Seketika Tina melupakan kesedihannya. Hatinya kini diliputi kekesalan mendengar ucapan orang yang sudah 2 tahun menjadi bosnya tersebut. Bukankah sudah saya letakkan di meja Bapak setengah jam sebelum saya berangkat? Tina mencoba tetap menjaga suaranya agar tetap tenang dan mendengar ramah. Meski sebenarnya ingin sekali mengumpati bosnya itu. Tidak ada, buka tasmu dan lihat sekarang juga. Tina menghembuskan napas jengkel. Pak, mana mungkin cetak biru sebesar itu bisa muat dalam tas saya? Kalau gitu kopermu, lekas Tina. Itu cetak besok akan dibawa untuk peresmian proyek Jambi. Saya masih di dalam taksi Pak. Bagaimana mungkin harus membongkar koper saya? Saya tidak mau tahu Tina. Lakukan perintah saya. 5 menit waktumu. Setelah itu hubungi saya kalau cetak biru itu ada padamu. Dan sambungan pun dimatikan secara sepihak sebelum Tina menjawab kalimat terakhir bosnya. Tina mengelus dada mencoba menyabarkan diri. Kalau saja Tina tidak butuh kerjaan ini, lebih baik keluar dan mencari kerjaan lain daripada punya bos sadis seperti Supardi. Sayangnya apartemen yang ia tinggali di Jakarta serta mobil Avanza bekasnya masih harus dicicil untuk setahun ke depan. Ia juga harus menabung sebanyak-banyaknya untuk hari tuanya agar terus bisa hidup. Meski di desa ini keluarganya masih ada, tapi sejatinya Tina hidup sebatang kara. Makanya ia harus bekerja ekstra keras, berhemat dan banyak menabung agar tidak menjadi gelandangan kelak jika ia sudah tidak dapat bekerja lagi. Meski tersiksa lahir batin, tetapi 2 tahun menjadi asisten Supardi ternyata cukup menguntungkan. Gajinya jauh lebih besar dibanding di tempat kerja Tina sebelumnya, sehingga ia dapat menabung banyak. Salah satu alasan mengapa ia tetap bertahan meski harus menghadapi sikap bosnya yang selalu menguras emosi dan menguji kesabaran. Dengan dibantu sopir taksi yang mengambil koper miliknya dari bagasi, Tina membuka resleting kopernya dan mendapati cetak biru sialan itu ada di sana. Bagaimana bisa? Tina jelas ingat, sambil menyeret kopernya sebelum berangkat. Ia meletakkan cetak biru tersebut di atas meja kerja Supardi. Tapi mengapa tiba-tiba bisa berada di dalam kopernya? Belum sempat mendapat jawaban keheranannya, ponselnya kembali bergetar. Bos Kuclo kembali berkedip-kedip di layar. 5 menit lebih 10 detik dan kamu belum juga menghubungi saya. Allahu Akbar. Tina ingin sekali menjerit menyumpahi bosnya. Lebih 10 detik. Panjangkah ususmu ya Rob? Baru saja cek Pak. Cetaknya memang ada di koper saya. Tapi saya jelas ingat sebelum pergi saya. Kalau begitu sekarang kamu juga ke Jogja. Tona akan mengambilnya untuk peresmian besok. Potong bosnya cepat. Pak, belum ada sehari saya mengambil cuti saya. Ini kerjaan Tina, kerjakan. Jauh lebih penting daripada liburanmu. Kamu bisa menukarnya lain waktu. Liburan katanya. Demi Tuhan, kekesalan Tina rasanya semakin membuncak. Dalam 2 tahun ini Tina sama sekali belum pernah mengambil cuti. Bagaimana ia dapat cuti sementara bosnya tiada hentinya memberinya pekerjaan. 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa libur. Selalu saja ada kerjaan yang diberikan Supardi padanya. Kalau bukan karena Karsini yang harus menelponnya secara rutin seminggu terakhir untuk mengingatkan Tina agar tidak lupa hadir pada pesta pernikahannya, Tina tidak mungkin meminta cuti. Itu pun hanya 2 hari yang diberikan Supardi. Namun pria kejam itu sudah langsung memberinya perintah dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia mengambil jatah cutinya dan membuatnya terancam tidak jadi menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Alamat mana yang harus saya tuju? Tanya Tina akhirnya. Ia merasa percuma berdebat bosnya tidak akan menang. Kamu naik kereta dan turun di stasiun Lempuyangan. Kalau sudah selesai kirim barang, biar orang saya menjemputmu. Lalu sambungan kembali dimatikan secara sepihak. Tina menghela napas lelah. Kembali ke stasiun, Pak. Ujarnya kemudian pada sopir taksi. Ia nanti akan menelpon Karsini dan meminta maaf tidak menghadiri acara pernikahannya. Karsini pasti akan memahami alasannya. Ia sudah sering mendengar keluhan Tina mengenai sikap bosnya yang suka seenaknya sendiri. Mobil memasuki gerbang pesantren Miftahul Ulum yang tinggi menjulang melewati 2 pos penjagaan. Dari dalam mobil Tina menyaksikan pemandangan yang membuatnya rindu akan kampung halaman. Para santri putra hilir mudik sambil menenteng kitab. Sarungnya melambai ditiup angin. Sementara dari arah berlawanan para santri putih membentuk beberapa gerombolan. Mereka berjalan di pinggir jalan yang dilalui mobil Tina sambil bersenda gurau. Jilbabnya yang memingkai wajah-wajah ayu nan teduh sesekali berkibar ditiup angin. Tujuan mereka sama, yaitu masjid. Di depan sana tampak bangunan masjid yang besar dan megah
sudah dipenuhi santri yang membludak. Ingatan Tina kembali ke kampung halamannya, di mana ketika ia menghabiskan waktunya di pesantren Darul Amanah, setiap sore rutin mengikuti ngaji borongan atau ngaji kuping. Para santri putih akan bisik-bisik dengan pipi memerah setiap Gus Bahrudin datang sambil menenteng kitab untuk mengisi pengajian menggantikan sang abah yang berhalangan. Tina tidak akan pernah lupa sosok tampan idaman seluruh santri putri Darul Amanah. Bahkan para ibu-ibu tetangga turut mengidolakannya, berharap dapat menjadikannya menantu. Itu berjalan dari dalam menuju masjid dengan diiringi tatapan kagum oleh seluruh santri putih. Dalam balutan koko putih yang semakin mempertajam aura ketampanannya, dengan peci hitam bertengger gagah di kepala. Sarung melekat yang berkibar di tiup angin menjadi pemandangan paling indah yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh santri, tak terkecuali Tina. Menjadi hari patah hati berjamaah ketika Gus Bahrudin beserta keluarganya tiba-tiba datang melamarnya. Tina merasa seperti ketiban dunia runtuh. Seluruh santri cemburu padanya. Kenangan yang sangat membekas di hati Tina tersebut harusnya menjadi kenangan yang sangat indah, kalau saja tidak ada peristiwa yang membuatnya kehilangan segalanya. Sudah sampai, Bu, ucapan Roy, anak buah Supardi yang menjemputnya di stasiun menyadarkannya dari lamunan. Pak Supardi tinggal di sini, tanyanya seraya membuka pintu mobil. Iya, Bu, sebentar lagi beliau akan pensiun dan menunjuk pengganti, makanya sekarang lebih sering menghabiskan waktu di sini. Tina urung turun dari mobil, ketika kembali menutup pintu. Maksudnya Pak Supardi sudah tidak akan memimpin perusahaan lagi. Betul, Bu, beliau ingin menghabiskan waktu untuk keluarganya. Apalagi Nona sebentar lagi akan melahirkan. Beliau ingin bermain bersama cucunya sambil mengajar di pesantren untuk memenuhi permintaan Romo Yai. Romo Yai? Ayah Pak Supardi, Bu. Beliau pengasuh pesantren Miftahul Ulum bersama putra sulungnya Kiai Umar. Tina termangu mendengar penjelasan Roy. Ia sama sekali tidak menyangka bosnya yang menyebalkan dan suka seenaknya sendiri ternyata seorang Gus. Tina hanya tahu kalau Aisyah memang menikah dengan putra seorang kiai dari Magelang. Suaminya kini sedang menempuh pendidikan S3 di Madinah. Tak heran, perempuan bermata biru itu selalu ngekor kemanapun ayahnya pergi. Tina turun dari mobil begitu Roy membukakan pintu untuknya dan langsung disambut suasana teduh di sekelilingnya. Mereka berhenti tepat di sebuah halaman rumah yang sangat luas dan teduh oleh pepohonan. Tak jauh dari sana, tepatnya di depan masjid yang ramai oleh para santri terdapat sebuah lapangan cukup besar yang difungsikan sebagai helipad. Kopernya biar saya bawakan, Bu Tina langsung masuk saja. Sepertinya Pak Supardi masih di dalam. Tina mengangguk. Setelah menyambar tas tangannya, ia langsung berjalan melewati halaman yang sejuk tersebut. Tidak seperti rumah Supardi di Jakarta yang sangat mewah. Rumah ini justru lebih sederhana namun terlihat sangat nyaman. Tamannya bukan jenis taman yang didesain arsitek terkenal seperti taman rumahnya di Jakarta. Tidak pula tersentuh perawatan mahal dari tangan-tangan profesional. Namun Tina dapat merasakan jika taman sederhana yang dipenuhi berbagai macam bunga tersebut dirawat dengan sepenuh hati oleh orang yang benar-benar mencintai bunga. Ia tahu karena ibunya dulu sangat menyukai bunga. Tante Tina, sebuah teriakan khas yang sangat dikenalnya terdengar dari teras rumah. Tina tersenyum melebar melihat sosok cantik yang selalu merayunya agar bersedia menjadi mamanya tersebut. Namun senyuman Tina seketika musnah tergantikan raut panik begitu melihat Aisyah berlari ke arahnya sambil merentangkan kedua tangan. Aisyah, jangan lari-lari, kamu lagi hamil, pekiknya. Dan ternyata tidak hanya Tina yang cemas melihat Aisyah lari-lari dengan perut besarnya tersebut. Di belakangnya sang eyang juga ikut mengajarnya sambil berteriak cemas. Tak mengindahkan kecemasan mereka, Aisyah langsung memeluk Tina erat. Aisyah kangen Tante Tina, ujarnya sambil cengengesan. Beberapa kali eyang harus memperingatkan kamu untuk tidak lari-lari Aisyah. Perutmu bahkan sudah seperti ikan buntal, omel Bu Fatma sambil menjawar telinga cucunya. Namun Aisyah justru terkikik senang. Perempuan tersebut mengajak Tina beranjak. Sudah hampir seminggu Tina tidak melihat Aisyah sejak mereka ke Jogja. Perempuan ini masih saja sangat aktif meski usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Aku senang deh, akhirnya Tante Tina datang kemari. Waktu mau berangkat ke sini, aku merengek sama Papa minta supaya Tante Tina diajak serta. Tapi Papa bilang Tante Tina sibuk, kerjaan Tante banyak. Aisyah susah sekali diatur kalau tidak ada kamu, Tina. Semua orang dibuat pusing sama tingkahnya, saut Bu Fatma ikut menimpali. Perempuan tua ini sudah sering ditemui setiap kali singgah di rumah putranya di Jakarta. Dan mereka sudah saling mengenal dekat selama 2 tahun ini. Gak ngerti, Tante Tina tuh udah kayak Mama Aisyah. Papa laki-laki, mana ngerti yang dirasain perempuan hamil. Makanya kalau nggak ada Tante Tina rasanya serba nggak enak. Tentu saja selama 2 tahun ini, Aisyah memang selalu bersamanya.
Tina seperti merangkap pengasuhnya, kemana-mana Tina yang menemaninya. Saat perempuan itu mengeluhkan pergerangan bayinya alih-alih menelpon dokter pribadinya, Supardi justru menelpon Tina, memintanya datang dan menemani Aisyah hingga tenang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Aisyah begitu lengket padanya. Bahkan boleh dibilang Aisyah lebih peduli pada Tina daripada pada papahnya sendiri. Sedikit-sedikit Tina, apa-apa semuanya untuk Tina. Hal yang kadang membuat Supardi jengkel merasa perhatian putrinya diambil alih. Tapi itu salahnya sendiri bukan. Supardi sendiri yang membuat Aisyah bergantung padanya. Dia yang mendekatkan keduanya. Ya sudah, ajak Tante Tina masuk, yang panggilkan papamu dulu. Begitu Bu Fatma menghilang dari balik pintu, Aisyah mengajak Tina masuk dan duduk di kursi jati ukir ruang tamu yang sangat luas. Perempuan bermata biru itu tampak begitu bahagia akan kedatangan Tina. Harusnya papa berhenti kasih Tante Tina pekerjaan, biar Tante Tina bisa bareng Aisyah terus. Cetusnya seraya melendot di bahu Tina. Tina tersenyum lebar, perempuan ini sangat manja padanya. Gak bisa gitu Aisyah, Tante kan harus kerja. Kalau gak kerja nanti bayar cicilan apartemen siapa coba? Bisa-bisa Tante jadi gelandangan, kelakarnya. Bener juga sih, coba Tante mau jadi istri papa. Kalian sedang membicarakan saya? Suara bariton yang sangat dikenal Tina menginterupsi ucapan Aisyah. Sosok Supardi muncul di pintu tengah ruang tamu. Sejenak Tina terpaku melihat penampilan bos sadisnya tersebut. Jika semua wanita terpesona pada penampilan sehari-hari Supardi yang selalu rapi dalam balutan setelan jas resminya yang mahal, maka Tina lebih terpesona pada penampilannya kali ini. Tidak ada lagi sosok menyebalkan yang semena-mena memberinya banyak sekali pekerjaan. Kesan menyebalkan yang biasa ditunjukkan pada Tina musnah tak tersisa. Dalam balutan koko putih dan sarung batik, Supardi tampak sangat tampan di usia yang sudah lewat kepala 4. Wajahnya yang masih setengah basah terlihat segar dan jambang tipis dan rapi, memperlihatkan kematangan usianya yang justru tampak semakin memikat. Mata tajamnya yang dingin setiap menatap Tina, kini berganti sorot teduh yang menenteramkan. Ini benar-benar pemandangan langka. Bagaimana bisa seorang paling menyebalkan nomor 1 dalam daftar Tina seperti Supardi ini bisa berubah hanya karena memakai sarung dan baju koko, yang mana merupakan kali pertamanya Tina melihat pemandangan tersebut. Baik, jangan lupakan fakta yang baru diketahuinya bahwa laki-laki ini merupakan seorang kus. Namun tetap saja, rasanya Tina tak begitu percaya sosok bos yang sangat menjengkelkan dan suka semena-mena sepertinya adalah putra seorang ulama besar yang sangat dihormati di pesantren ini. 2 tahun mengenalnya, tak pernah sekalipun fakta tersebut melintas dalam pikiran Tina dari segi penampilan, pergaulan, maupun kesehariannya. Supardi sama sekali tidak mencerminkan seorang Gus. Meski menantunya merupakan putra ulama ternama di Magelang, tetapi hanya dengan memakai sarung dan koko putih seperti ini aura Gusnya memancar. Ia begitu berwibawa, membangkitkan rasa segan di hati Tina. Rasa jengkel yang dibawanya dari batang seperti menguap begitu saja. Laki-laki ini benar-benar berbeda dengan sosok Supardi Al-Hakim yang dikenalnya selama 2 tahun menjadi bosnya. Papa pasti kasih kerjaan berat lagi ke Tante Tina. Sampai-sampai Tante Tina belain datang ke Jogja, sebur Aisyah sambil cemerut. Perempuan itu memang selalu berada di pihak Tina, sampai tidak ragu menyemprot papanya sendiri. Sudah menjadi tugas Tina, Aisyah. Lagian kamu juga senang kan dengan kedatangannya? Tentu saja senang, tapi bukan berarti papa boleh nyuruh-nyuruh Tante Tina seenaknya dong. Gak usah protes, Sarah bawa Tina ke dalam, biar istirahat dulu. Papa mau ke masjid. Tante Tina sekamar bareng Aisyah ya, Pak? Terserah kamu. Asik, ayo Tante Tina. Aisyah bangkit sambil menarik tangan Tina. Ia mengajak Tina masuk ke dalam. Namun langkahnya berhenti begitu Supardi memanggil namanya. Cetak biru Tina, ujarnya memperingatkan. Masya Allah, saya tinggal di dalam taksi tadi Pak. Tina pura-pura menepuk keningnya. Diingatkan kembali akan cetak biru yang membuatnya batal menghadiri resepsi pernikahan sahabatnya membuat kekesalnya muncul kembali. Tina sengaja ingin membuat Supardi kesal. Supardi menatapnya tajam. Jangan main-main Tina. Mau saya suruh balik lagi ke Pemalang mencari sopir taksi yang kamu tumpangi? Saya sungguh lelah Pak. Biarkan saya merebahkan diri sebentar. Nanti saya akan balik ke Pemalang mencari sopir taksi seperti perintah Bapak. Jawabnya memutar bola mata. Di sampingnya Aisyah terkikik geli. Perempuan itu jelas tahu Tina sedang berusaha membuat papanya kesal. Papa ke masjid Ki, udah ditungguin para santri. Aisyah mengebaskan tangan mengusir. Kemudian ia menyeret tangan Tina dan menghilang di ruang tengah menuju kamarnya. Ini sebenarnya kamar Mas Fikri, tapi karena dia lagi kuliah bareng Mas Hasan di Madinah, jadi untuk sementara Aisyah yang menempati selama menginap di sini. Tina berjalan memasuki ruangan bernuansa abu-abu yang berkesan maskulin tersebut. Kemudian duduk di pinggir tempat tidur besar.
Tubuhnya sangat lelah. Ia sama sekali belum istirahat sejak perjalanan dari Jakarta ke Pemalang yang memakan waktu 8 jam lebih. Dilanjut perjalanan dari Pemalang ke Jogja. Melihat tempat tidur besar yang empuk membuat matanya tiba-tiba sangat berat. Tante istirahat dulu aja, gak usah pikirin kerjaan. Wajah tante udah kayak orang mau pingsan gitu. Terima kasih ya Aisyah. Tina baru saja hendak merebahkan tubuh. Namun buru-buru kembali menegakkannya begitu mendengar suara Supardi mengucap salam melalui pengeras suara. Kemudian membuka pengajian dengan bacaan tawasul. Itu suara Papa Aisyah? Tanya Tina. Iya tante, Papa gantiin Eyang Kakung selama beliau sakit. Tante bahkan tidak tahu kalau papamu seorang Gus. Nggak kelihatan ya tante? Tante taunya dia bos yang ngeselin. Aisyah tertawa kecil. Ia sangat mengerti kekesalan Tina pada papanya. Mereka sering saling curhat. Tina bahkan tidak ragu mengungkapkan sikap Supardi yang membuatnya narik darah. Sejak muda, Papa sibuk kerja sampai lupa asal-usulnya. Kalau Eyang Kakung nggak sakit-sakitan juga kayaknya sampai sekarang nggak akan mau menggantikannya. Aisyah menghela napas panjang, pandangannya menerawang. Papa udah banyak banget berkorban buat keluarga. Dulu Papa juga kepikiran pengen seperti Abah supaya bisa meneruskan perjuangan Eyang Kakung. Tapi ia nggak sanggup memondokkan dua putranya sekaligus. Papa mengalah membiarkan Abah mondok hingga selesai. Papa rela ngaji di rumah dari satu guru ke guru lainnya sampai lulus SMA. Kemudian ke Jakarta buat kuliah. Tina langsung merasakan kelegaan yang luar biasa begitu punggungnya menyentuh tempat tidur empuk di bawahnya. Ia memejamkan mata berusaha untuk tidur, namun telinganya justru semakin jelas menangkap suara Supardi melalui pengeras suara. Laki-laki itu membacakan sebuah ayat Al-Quran dengan bacaan yang sangat fasih, kemudian menerangkannya. Suara baritonnya terdengar menenangkan, entah mengapa Tina merasa hatinya menghangat. Pukul 7 Aisyah menjemput Tina di kamarnya. Meminta wanita itu untuk ikut makan malam bersama keluarganya. Di meja makan sudah kumpul beberapa anggota keluarga. Seorang perempuan parubaya menyambutnya dengan senyuman lebar. Tina, senang sekali akhirnya bisa melihatmu. Ibu dan Aisyah sering sekali cerita tentangmu. Sambut Nyai Salama ramah. Tina menjabat tangan perempuan yang mengingatkannya akan sosok Bu Nyai Badriah, ibunya Badrudin, tersebut dan menciumnya dengan takzim. Saya juga senang dapat berkunjung dan bertemu dengan ibu. Panggil saya Ja Umi, semua orang di sini memanggil Umi. Senyumnya lebar. Kalau ini Abah, kakaknya Supardi. Nyai Salama menunjuk seorang laki-laki di sampingnya yang sedang menuang air putih ke dalam gelas. Tina menangkupkan kedua tangannya di dada seraya tersenyum manis. Kiai Umar mengangguk padanya. Selamat datang Tina, terima kasih sudah banyak membantu Aisyah selama ini. Sudah menjadi tugas saya, Bah. Ayo, silakan duduk, kita mulai makan malamnya. Yang lain biar nyusul. Nyai Salama menarik sebuah kursi untuk Tina dan mempersilakannya duduk. Kemudian beliau menyusul duduk di samping suaminya. Eyang bersyukur ada Tina yang selalu menemani Aisyah. Bos ini jadi lebih manutan dan gampang diatur. Cetus Bu Fatma seraya mengusap kepala Aisyah yang terbungkus jilbab biru. Sementara Aisyah sendiri sudah asik mencomot makanan. Saat Supardi memutuskan untuk membawanya ikut ke Jakarta selama Gus Azan di Madinah, Eyang khawatir sekali Aisyah akan kembali berulah seperti sebelum menikah. Ya nggak mungkin lah Eyang, pas orang hamil mau keluyuran ke bongsing ilegal menghajar orang, protesnya seraya mencomot bakwan jagung. Tidak ada yang menjamin kamu tidak akan melakukannya, mengingat sudah hamil besar begitu saja masih suka lari-lari, sambung Kiai Umar. Tina tersenyum seraya menoleh pada Aisyah di sampingnya. Ia memang sudah cukup sering mendengar cerita kekenakalan Aisyah saat masih di sekolah. Cuma lari-lari kecil tidak ada yang berpengaruh, aduh papa. Dari dulu masih suka bandel dan susah dibilangin. Supardi ikut bergabung dan duduk di sebelah mereka, tepat di depan Tina setelah melayangkan cubitan di pipi putrinya. Sekilas tatapan mereka bertemu, namun Supardi langsung beralih menatap putrinya. Papa, katanya besok mau berangkat ke Jakarta. Tante Tina biar di sini sama Aisyah ya. Gak bisa begitu dong nah, Tina banyak kerjaan, tidak bisa kesini terus bareng kamu. Supardi membalik piring dan mulai mengambil makanan di depannya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam gelas dan meneguknya. Alah, bilang saja papa gak mau berjauh dari Tante Tina. Supardi seketika tersentak dan terbatuk-batuk. Ia meraih tisu dan menyekam mulutnya. Di samping Aisyah, Tina meringis tak nyaman. Aisyah memang sering sekali berusaha menjodohkan mereka. Ia tidak segan merayu Tina supaya bersedia menjadi mama tirinya. Aisyah memang sering sekali berusaha menjodohkan mereka. Ia tidak segan merayu Tina supaya bersedia menjadi mama tirinya. Aisyah sering mengeluh papanya susah sekali dimintai untuk menikah, meski banyak sekali wanita yang berusaha memikatnya. Tina tentu tahu itu. Di luar sana, para wanita berlomba-lomba mencari perhatiannya, berharap dapat mengambil hati si duda.
Di usia yang kini menginjak angka 44, Supardi masih sangat prima. Pesonanya seolah tak pernah luntur. Semakin bertambah usia, ia justru terlihat semakin memikat. Tubuhnya yang tegap dan berotot hasil nge-gym rutin di ruang olahraga pribadinya di rumah. Sebagai seorang wanita, Tina mengakui laki-laki ini benar-benar sangat memikat. Ia tampak seperti aktor-aktor luar negeri di usia matang. Belum lagi, ia merupakan seorang konglomerat tanah air dengan kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan. Wanita normal mana yang tidak tertarik padanya? Coba ralat skalain Vina, wanita normal mana yang tidak tertarik padanya? Bukan tanpa alasan Tina tidak tertarik pada Supardi. Ia sudah membentengi diri untuk tidak tertarik pada laki-laki manapun. Pintu hatinya sudah tertutup rapat-rapat sejak 7 tahun yang lalu. Ia tidak akan memberikan siapapun untuk membuka hatinya. Tina masih berusaha menyembuhkan luka batinnya yang tak kunjung sembuh selama 7 tahun ini. Ia tidak akan membiarkan dirinya menerima resiko kembali terluka jika membuka hati kepada Supardi sekalipun. Kamu ini kalau ngomong suka ngaco, tegur Bu Fatmah. Ngaco tapi bener ya kan, Pak? Aisyah melemparkan kerlingan ke arah papanya sambil tersenyum menggoda. Tina kembali merasa tidak nyaman. Ia hanya menunduk pura-pura sibuk menekuri piringnya. Sudah, ayo makannya dihabiskan, ngobrolnya nanti lagi. Nyai Salama ikut mencela. Sepertinya beliau merasakan ketidaknyamanan Tina. Eyang mau bergabung makan malam di sini. Masih sibuk dengan piringnya, Tina mendengar Kiai Umar bersuara. Berikutnya jantungnya seperti hendak melompat keluar ketika mendengar suara berat dan dalam menjawab pertanyaan Kiai Umar. Iya, Bah, Romo bosan makan sendirian di kamar terus. Beliau ingin ikut bergabung bersama keluarga. Memberanikan diri tidak mengangkat wajah, mencari pemilik suara tersebut, dan ia merasa wajahnya memucat. Lututnya lemah seketika begitu pandangannya menubruk sosok kurus sedang menuntun laki-laki tua yang juga tegap menatap padanya. Supardi menatap wanita di depannya dengan kenyitan di kening. Ia merasa heran dengan sikap Tina yang menurutnya tidak biasa. Tina lebih banyak diam sejak makan malam. Ia bahkan tidak membantah perintah Supardi seperti biasa. Bukannya kamu lebih senang mendampingi Aisyah daripada saya sebagai bosmu? Kenapa sekarang malah seperti remaja yang merengek meminta ikut pulang ke Jakarta? Tina menggigit bibir berusaha bersikap biasa, tetapi Supardi jelas melihat tangan wanita itu gemetar. Kenyitan di keningnya semakin dalam, meski tidak diucapkannya terang-terangan, tapi Supardi tahu, Tina sangat kesal akan sikapnya selama ini. Supardi memang suka seenaknya memberinya pekerjaan padanya. Tidak hanya untuk urusan kantor, Supardi tak luput memberinya tugas untuk menjaga Aisyah, menemani putrinya kemana-mana. Kapanpun wanita itu harus siap ketika Supardi memintanya untuk datang ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Tina justru lebih suka diberi tugas menjaga Aisyah, alih-alih mendampingi pekerjaan bisnis bosnya. Setiap kali Supardi memintanya mendampinginya ke suatu acara, ia selalu mengelak dengan menjadikan Aisyah sebagai alasan. Aisyah juga selalu berada di pihak Tina, memonopoli Tina hanya untuk dirinya sehingga tak heran Supardi tak berkutik dan harus puas dengan didampingi oleh Rudi. Supardi mengakui dalam hati, ia suka memperkerjakan Tina sebagai asistennya. Wanita ini sangat kompeten, ia seorang pekerja keras, tidak mudah menyerah dan sangat keras kepala. Selain itu, Tina berbeda dengan para wanita kebanyakan yang dikenalnya. Sikap Tina sangat datar, bahkan cenderung dingin. Ia hampir tak pernah menunjukkan sikap manis pada Supardi. Sikap manisnya hanya berlaku untuk Aisyah. Terhadapnya Tina lebih sering bersikap sarkas, tapi justru karena sikapnya itulah Supardi bersedia menerimanya sebagai asisten. Ia tidak perlu khawatir Tina akan menerjangnya dengan air liur setiap menetes seperti para wanita di luar sana yang tergila-gila padanya. Entah sudah beberapa kali Tina memergoki bertelanjang dada dan bersimbah keringat setelah selesai berolahraga. Tapi wanita itu sama sekali tak terpengaruh dengan pemandangan yang menurut sebagian wanita sangat seksi tersebut. Ia hanya menengus tak acuh, sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan padanya. Padahal di luar sana semua wanita yang dikenalnya mati-matian berusaha mendapatkan perhatiannya. Saya bersedia mendampingi Bapak untuk menghadiri peresmian di Bali menggantikan Pak Rudi, bisiknya sambil menunduk. Supardi menaikkan sebelah alisnya. Tumben sekali wanita ini tak berani mengangkat kepalanya menatapnya saat bicara. Biasanya Tina sangat berani. Ia tidak segan langsung menatap mata Supardi ketika mereka terlihat pembicaraan. Sikapnya sangat percaya diri dan tidak canggung sedikit pun meski berhadapan langsung dengan bosnya. Saya curiga kamu ada maksud tertentu, Tina. Biasanya kamu akan menjadikan Aisyah sebagai alasan untuk menolak ajakan saya. Sekarang Aisyah jelas-jelas memintamu untuk tinggal, tapi kamu justru ingin ikut dengan saya dengan sukarela. Saya hanya ingin
kamu tetap di sini. Saya akan berangkat dengan Rudi, potong Supardi cepat. Tapi Pak, selama di sini saya akan membebaskanmu dari pekerjaan. Kamu hanya perlu mendampingi Aisyah. Kalian boleh pergi jalan-jalan kemanapun sepuasnya. Saya akan meminta Bahrudin untuk mengantar kalian keliling Jogja. Apa? Bakik Tina tanpa sadar. Supardi melihat kedua tangannya di dada, kaget dengan reaksi Tina. Setengah menyipit matanya menatap lekat wajah Tina yang kini sudah sepucat kertas. Supardi semakin yakin ada yang disembunyikan wanita itu. Aisyah sedang hamil besar. Saya tidak ingin dia kelelahan dengan membawanya bolak-balik Jakarta-Jogja. Saya yang akan bolak-balik kemari, dan saya menugaskanmu untuk mendampinginya di sini sampai ia melahirkan. Sampai melahirkan? Kamu keberatan? Tentu saja tidak. Maksud saya Aisyah tidak akan melahirkan di Jakarta. Masih lekat menatapnya, Supardi menggeleng pelan. Tidak, keluarganya banyak di sini. Saya khawatir dia kurang perhatian kalau melahirkan di Jakarta. Oh, kebetulan ada Bahrudin. Kemari sebentar Bahrudin. Supardi menoleh ke arah pintu dan meminta seorang untuk mendekat. Tangan Tina seketika terasa dingin. Ini Bahrudin, kodimnya Romo Abdurrahman. Sekarang Romo sering sakit-sakitan sehingga jarang bepergian mengisi pengajian. Nah, mumpung tidak kemana-mana, maukah kamu mendampingi Tina dan putri saya selama di Jogja Bahrudin? Cukup lama Bahrudin tidak menjawab. Tina memberanikan diri mengangkat kepala. Tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang begitu tatapan mereka bertemu. Dari sekian banyaknya tempat duduk dia ini, mengapa mereka harus dipertemukan kembali di sini setelah 7 tahun lamanya? Sebelum berangkat ke Jakarta pagi itu, Aisyah merengek pada Supardi, minta ditemani jalan-jalan. Padahal saat itu Supardi sudah siap. Rudi yang semalam tiba juga sudah siap bersama Roy yang akan mengantarkan mereka dengan heli. Aisyah benar-benar merajuk bahkan sampai tidak mau menyentuh sarapannya. Papa, katanya udah mau pensiun, mau ngajar aja di pesantren sama main bareng cucu. Kenapa masih aja pergi-pergi mulu sih? Domelnya dengan muka ditekuk. Papa kan harus kerja Aisyah. Kamu mau pergi-pergi ada Tante Tina dan Om Bahrudin yang akan menemanimu. Ayolah, Om Ridu udah nungguin Papa nih. Papa dikejar waktu. Ya udah, kalau mau pergi aja sana. Aisyah menghentakkan kaki dan beranjak masuk ke kamar. Tidak ada yang bisa membujuknya kalau sedang ngambek begitu. Semenjak hamil memang emosi. Perempuan bermata biru itu benar-benar naik turun tak jelas. Sebentar bahagia. Selama beberapa waktu sedih, marah-marah. Tak jarang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Kalau sudah seperti itu, Supardi akan menyerahkannya pada Tina. Kamu tahu tugasmu, Tin? Supardi melirik Tina sekilas. Wanita itu memutar bola mata kesal. Tentu saja tahu, Pak, membereskan semua kekacauan yang Bapak buat, tengusnya sarkas. Hei, Pak Rudi dan Pak Roy menunggu Anda. Sebaiknya Anda lekas berangkat, Pak. Tanpa menunggu jawaban Supardi, Tina berlalu menyusul Aisyah. 2 tahun sudah berlangsung, setiap Supardi berselisih dengan putrinya, ia pasti yang menjadi penengah, merayu Aisyah agar mau berdamai dengan papanya. Sebenarnya awal-awal kedatangan Tina, Supardi seperti enggan menerimanya, sikapnya dingin dan menjaga jarak. Ia seolah tidak membutuhkan kehadiran Tina. Kalau bukan karena Tina adalah mantan asisten sahabat baiknya, tentunya Tina tidak akan semudah itu bekerja pada Supardi. Boleh dibilang ia menjadi asisten Supardi melalui jalur nepotisme. Namun seiring berjalannya waktu, Supardi justru sangat bergantung padanya. Jika dulu Supardi paling tidak suka kebutuhan pribadinya dilayani seorang wanita, maka sekarang sebaliknya. Ia seperti tidak bisa mandi kalau Tina tidak menyiapkan keperluan untuknya. Makan pun harus Tina yang meladeni. Sebelumnya Supardi terlihat begitu terganggu akan kehadirannya, tetapi sekarang ia justru bergantung pada Tina. Ia akan berteriak padanya hanya untuk menyiapkan pakaian yang akan dikenakan ke kantor. Meminta Tina untuk memilihkannya. Tina harus siap di rumah mewahnya sejak pukul 6 untuk melayani bosnya tersebut. Jadi sekretaris merangkap asisten pribadi benar-benar membuatnya kewalahan. Supardi begitu kejam memberinya banyak pekerjaan. Namun dari semua pekerjaan yang diterimanya, Tina menyadari jika Supardi lebih sering memberinya tugas untuk sesuatu yang bersifat pribadi. Meski ia adalah sekretarisnya, tetapi jarang sekali laki-laki itu memintanya mengerjakan pekerjaan di kantor. Ia lebih suka mempercayakan pekerjaan kantor pada Bahrudin. Jujur saja, Tina lebih suka Supardi yang dulu, mandiri dan tidak banyak memerintah. Supardi yang sekarang terlalu banyak menuntut, perfeksionis, dan menyebalkan. Di mata Tina, ia tidak lebih dari seorang bayi besar yang manja dan banyak maunya. Tina menekan handle pintu kamar dan membukanya. Dilihatnya Aisyah tengah duduk di pinggir tempat tidur memunggunginya. Kepalanya terunduk ke dalam. Ngambeknya pasti tidak main-main. Perasaan ibu hamil memang sangat sensitif. Aisyah, panggil Tina hati-hati. Aisyah sontak menoleh dan langsung tersenyum lebar. Mata birunya bersinar cemerlang.
Putri sematawayang Supardi ini memang sangat cantik. Tante, papa udah pergi belum? Sepertinya sudah, ngambeknya udahan dong. Ih tante, siapa yang ngambek? Aisyah menunjukkan ponsel yang tadi dimainkannya. Kita jalan-jalan yuk tante, bosan di rumah terus. Mau jalan-jalan kemana? Lihat deh, pemandangannya sangat bagus. Aisyah menunjukkan gambar-gambar objek wisata alam yang sangat indah melalui ponselnya. Mumpung papa udah berangkat, Aisyah mau kerjain dia. Mau ngapain? Jangan macem-macem ya. Tante tenang aja, yang penting kita jalan-jalan. Aisyah beranjak sambil mengedipkan sebelah mata. Terlihat sekali perasaannya sedang bahagia. Tante Tina siap-siap aja, Aisyah mau panggil Om Bahrudin dulu. Jantung Tina tiba-tiba rasanya berdetak kencang seperti mau melompat. Ada nyeri di dalam sana yang menyesakan. Supardi nyaris tersedak air ludahnya sendiri begitu membuka rentetan pesan WhatsApp dari Aisyah. Puluhan foto yang diambil secara candid semuanya menampilkan gambar Tina dan Bahrudin di berbagai tempat. Di samping badan mobil tampak mereka berdiri saling berhadapan dengan jarak yang cukup dekat. Bahrudin terang-terangan menatap Tina yang sedang menundukkan kepala. Kemudian ada sebuah foto di tengah-tengah hamparan tanaman bunga warna-warni. Tina duduk berdampingan dengan Bahrudin dengan latar belakang bunga matahari. Dan masih banyak sekali foto-foto mereka yang entah mengapa membangkitkan rasa tak suka di hati Supardi. Bunyi dentingan ponsel kembali terdengar. Supardi buru-buru membuka pesan dari putrinya tersebut. Dan ia menghela napas kesal mendapati foto selfie Aisyah yang menjulurkan lidahnya seolah mengajak sang papa. Rudi, kamu berangkat sendiri saja. Saya serahkan semuanya padamu. Saya tidak bisa berangkat. Supardi menenggus keras. Baik pak. Oh ya, kamu tahu ini dari mana? Tanya Supardi seraya memperlihatkan foto Tina dan Bahrudin di tengah-tengah hamparan tanaman bunga. Kalau tidak salah ini di Resoinangun Garden pak. Supardi bergegas keluar dari rumah menuju mobilnya yang terparkir sembarangan di halaman. Ia seharusnya kembali ke Jakarta bersama Rudi untuk persiapan acara peresmian di proyek di Bali. Sayangnya ada saja yang ketinggalan hingga ia terpaksa meminta Roy untuk kembali lagi ke rumah. Di sini Supardi tidak mendapati Tina dan putrinya. Nyai Salama bilang kalau mereka berencana pergi dan diantar oleh Bahrudin. Mendengar nama Bahrudin saja, Supardi sudah langsung mencium hal yang tidak disukainya. Perasaannya mengatakan jika laki-laki tersebut memiliki hubungan istimewa dengan Tina di masa lalu. Supardi jelas dapat menangkap ekspresi kaget wanita itu di meja makan saat melihat Bahrudin. Belum lagi ketika ia sengaja memanggil Bahrudin semalam. Tina terlihat seperti mau pingsan. Meski berusaha ditutupi tapi ada sorot mata kesakitan dalam netra hitamnya. Supardi semakin yakin memang ada sesuatu di antara mereka. Menyadari hal tersebut, mengapa hatinya mendadak diliputi rasa tak suka. 2 tahun mengenal Tina, belum pernah sekalipun Supardi melihat Tina dekat dengan seorang laki-laki. Tentu saja. Bagaimana Tina bisa dekat dengan laki-laki sementara Supardi sendiri yang membuatnya sangat sibuk dengan berbagai pekerjaan hingga tak punya waktu untuk diri sendiri. Sekarang memikirkan kemungkinan Tina memiliki hubungan spesial dengan Bahrudin mendadak ketenangan hatinya terusik. Dari semua tempat yang dipikirkan oleh Tina untuk kemungkinan bertemu dengan mantan suaminya, Jogja tidak termaksud menjadi salah satunya. Apalagi di kediaman keluarga Supardi, dan mereka mengenal satu sama lain, ternyata dunia ini benar-benar sangat sempit. Bayangan Gus Bahrudin tengah berjalan melewati asrama santri putih menuju kelas untuk mengajar sambil membawa beberapa kitab kembali hadir seperti kaset yang diputar ulang. Sarungnya berkibar ditiup angin dengan peci putih bertengger di atas kepalanya, semakin menambah ketampanannya yang membuat para santri putri berdecak kagum. Itu sudah lama berlalu, Tina. Batinnya memperingatkan. 7 tahun telah berlalu, namun sosok laki-laki di depannya itu masih setampan dulu. Hanya saja penampilannya jauh lebih berantakan. Jambangnya dibiarkan tumbuh lebat dan kasar, sementara tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir yang diingat Tina. Matanya yang redup tak bercahaya menatap sayu pada Tina. Ia terlihat sangat menderita. Mungkinkah pernikahan keduanya tidak bahagia? Sejak menuruti Aisyah untuk jalan-jalan, Bahrudin tak berhenti mencuri pandang padanya. Tina jelas dapat merasakannya, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Laki-laki tersebut terlihat ingin sekali mengatakan banyak hal padanya. Tetap ditahannya karena ada Aisyah bersama mereka. Namun sebelum keluar dari Resoinangun Garden, mereka berpapasan dengan Khotijah, kakak sepupu Aisyah yang sedang berlibur bersama keluarga kecilnya. Aisyah ngotot mau ikut bersama kakaknya tersebut, sehingga mau tak mau akhirnya Tina hanya berdua dengan Bahrudin. Sialnya laki-laki itu tidak membawanya pulang langsung, melainkan membawanya ke sebuah pantai di Gunung Kidul. Sebenarnya Tina ingin sekali langsung pulang. Ia belum siap harus berhadapan dengan mantan suaminya ini.
Tetapi Bahrudin bersikeras mampir sebentar sehingga mau tak mau, ia mengikutinya saja daripada terlibat perdebatan konyol di tempat umum. Kini di sisi lain, mereka saling berhadapan di pantai berpasir putih dengan angin cukup kencang mengibarkan sarung Bahrudin yang membuat ingatan masa lalunya kembali hadir. "Tina," panggil Bahrudin di antara deburan ombak. Tina dapat merasakan suaranya bergetar. Bahrudin menatapnya dengan sorot milik seorang pesakitan. Tina melengos. Tak kuasa menatap sosok yang telah menorehkan luka di hatinya tersebut. "Apa kabar?" Mau tak mau Tina kembali menatap Bahrudin. Ia menekan luka hatinya kuat-kuat agar tidak memperlihatkan kesakitannya. Pertahanannya nyaris roboh. Ia ingin menangis mendengar suara penuh kerinduan milik mantan suaminya. 7 tahun Tina membentuk banteng pertahanan untuk menghadapi Bahrudin sewaktu-waktu. Tetapi ternyata tidak sekokoh dugaannya. Tina masih mencintainya, sangat mencintainya sehingga rasanya begitu menyakitkan. "Saya baik." Ia bahkan dapat merasakan jika suaranya seperti cicikan tikus. Kemana ketegasan dan wibawanya yang selalu dibanggakannya. Menghadapi Bahrudin rasanya seperti menelan seluruh kepercayaan dirinya. "Di mana kamu selama ini, Tina? 7 tahun saya mencarimu kemana-mana." Untuk apa Bahrudin mencarinya sementara ia sudah tidak menikah lagi dengan wanita lain setelah membuang Tina? Tina menggigit bibir dalamnya menahan tangisnya. Ada banyak sekali hal yang harus kita bicarakan. Demi Tuhan, Tina rasanya ingin berlari sejauh mungkin. Ia tak sanggup melihat tatapan Bahrudin yang berkaca-kaca. Mengapa laki-laki itu terlihat begitu menderita? Seharusnya Tina yang pantas terlihat seperti itu, setelah sikap yang diterimanya dari Bahrudin di masa lalu. Setelah 7 tahun menata hati, rupanya Tina masih juga belum sanggup menghadapi pertemuan ini. "Maaf Gus, saya rasa..." "Tolong Tina, saya minta maaf sudah membuatmu..." "Tidak." Tina tidak ingin mendengar apapun perihal masa lalunya. Ia belum siap membahas luka hatinya dengan sosok yang menorehkan lukanya. Tina menggeleng tegas, menolak apapun yang ingin diucapkan oleh Bahrudin. Dan ia belum pernah merasa selega ini melihat Supardi berjalan ke arahnya. Entah bagaimana bosnya bisa tahu ia berada di sini. Supardi menghentikan langkah begitu melihat Bahrudin di sana. "Di mana Aisyah?" Mata tak pejamnya menatap mereka secara bergantian, jelas menyadari ekspresi penuh kesedihan Bahrudin. Tina berdaham membersihkan tenggorokannya yang tercekat. "Saya pikir Anda sudah berangkat, Pak." Merengek, "Memoda saya untuk ikut Khotijah dan keluarganya." Jawabnya mengercapkan mata, mengusir rasa panas di dada. "Bagus, kalau begitu kamu langsung ikut saya." "Kemana, Pak?" "Ke Jakarta." "Ada bilang saya harus mendampingi Aisyah sampai dia lahiran." Supardi mengangkat sebelah alisnya dan menatap tajam Tina. "Jadi kamu lebih suka di sini?" Tina buru-buru menggeleng. "Baik, Pak, saya ikut ke Jakarta." "Saya tunggu di parkiran." Sebelum beranjak, Supardi menghampiri Bahrudin dan menepuk bahunya. "Kamu bisa kembali langsung, Bahrudin. Terima kasih sudah menemani mereka." "Tina," panggil Bahrudin saat Tina berbalik hendak menyusul Supardi yang sudah terlebih dahulu beranjak. "Saya harus pergi, Gus." Bahrudin menghela napas panjang. Matanya yang diliputi kesedihan menatap Tina lekat. "Baiklah, tapi saya bersumpah akan mencarimu, Tina. Kali ini saya akan menemukanmu dan kita akan bicara." Janji Bahrudin sungguh-sungguh. Tina menggeleng keras. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Semua sudah selesai, permisi. Tanpa memperdulikan panggilan Bahrudin, Tina langsung berbalik. Setengah berlari menyusul Supardi yang sudah berjalan menjauh. Di belakangnya Bahrudin mengikuti. Namun laki-laki itu hanya terpaku di pinggir jalan, menatapnya saat ia memasuki mobil Supardi. Supardi mulai melajukan mobilnya dengan lambat meninggalkan area parkiran. Dari ekor matanya Tina dapat melihat Bahrudin mematung di tempatnya, menatap mobil yang berlalu dari hadapannya dengan ekspresi penuh kesedihan. Hati Tina ikut bersedih. Ada keinginan untuk turun dari mobil, kembali menghampiri sosok yang sangat dicintainya itu dan menyetujui keinginan Bahrudin untuk bertemu dan berbicara. Tetapi logikanya melarang keras. Ia tidak akan membiarkan kelemahan menguasainya. "Seorang yang sangat spesial sepertinya," celtuk Supardi menyadarkan lamunan Tina. Wanita itu langsung memasang kembali wajah datarnya. "Apa, Bahrudin?" "Oh, tetangga di kampung," jawabnya asal. Supardi tidak lagi menimpali, tetapi mata laki-laki itu meliriknya diam-diam, memperhatikan setiap perubahan ekspresi Tina dari samping. Meski wanita itu berusaha menampilkan air mukanya yang datar, tapi Supardi dapat melihat gejolak hatinya melalui mata Tina yang bergerak-gerak resah. Biar bagaimanapun, Supardi adalah seorang pria dewasa yang sudah berpengalaman, tidak mudah membohonginya. Ada luka yang cukup dalam yang berusaha disembunyikan Tina. Supardi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Tapi sorot itu sama sekali tidak dapat menyembunyikan apapun. Dari sini Supardi tahu,
Tina bukanlah seorang wanita yang kuat. Ketegangan dan wibawanya yang selama ini diperlihatkan hanyalah topeng untuk menyembunyikan kelemahannya. Diam-diam Supardi kembali melirik wanita yang duduk di sampingnya, mencoba membaca keresahan yang berusaha disembunyikannya. Tina turun dari mobil diikuti Supardi setelah mereka memarkirkan mobil di basement salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tina berjalan mendahului Supardi mengabaikan ekspresi keberatan pria itu. "Kamu yakin membawa saya ke tempat ini? Memangnya tidak ada tempat lain selain tempat umum penuh keramaian begini?" Mereka berjalan melalui lift. "Memangnya saya harus membawa Anda kemana?" "Pesan saya secara khusus. Kalau perlu minta desainer untuk merancangnya." Supardi menenggus begitu pintu lift terbuka menampakkan keramaian di sana. "Demi Tuhan, Anda hanya membutuhkan pakaian bayi, bukan gaun pengantin untuk pernikahan." "Kenapa tidak kalau saya mampu melakukannya?" Tina memutar bola matanya sebal. "Dasar sombong. Keramaian benar-benar membuat saya pusing." Gerutu Supardi sangat dekat di telinga Tina. Tina menyadari kalau mereka menjadi pusat perhatian. Beberapa saling berbisik begitu keduanya lewat. Berbeda dengan Tina yang tampak asing dengan situasi seperti ini, Supardi justru tenang saja, seolah sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. "Jangan banyak mengeluh, Pak. Keramaian membuat Anda menjadi pusat perhatian, dan sepertinya Anda sangat menikmatinya," sindir Tina sinis. "Saya tidak menikmatinya, itu hal wajar. Ketika kamu berjalan dengan seorang seperti Al-Hakim," jawabnya Jumawah. Tina hanya mendengus, memilih untuk tidak menanggapinya. Ia berjalan menuju toko perlengkapan bayi, diikuti Supardi di belakangnya. Hari ini mereka tidak ada pekerjaan penting yang menahan diri di kantor. Supardi secara resmi akan mulai pensiun bulan depan. Ini sudah menunjuk Rudi sebagai penggantinya sehingga laki-laki tersebut bisa bersantai. Seharusnya Supardi tidak perlu buru-buru membawanya ikut serta ke Jakarta. Toh semua pekerjaan sudah ada yang menghandle. Namun sikap Supardi saat menemuinya di pantai seolah-olah seperti ada sesuatu yang darurat, sehingga ia sendiri yang menyusul Tina dan langsung membawanya ke Jakarta melalui perjalanan darat. Iya, Supardi menyopir seorang diri dari Jogja ke Jakarta. Bisa dibayangkan betapa lelahnya menempuh perjalanan selama 13 jam lebih tanpa sopir pengganti. Supardi tidak memberikan Tina bergantian menyopirnya. Heli sudah dibawa Roy untuk menghantarkan Rudi. Jelasnya waktu itu tanpa diminta. Tina pikir keadaannya sangat darurat, sampai Supardi nekat menempuh perjalanan darat tanpa menunggu Roy kembali. Nyatanya tidak demikian. Setelah sampai di rumah mewahnya hampir tengah malam, Supardi hanya berpesan untuk menemaninya berbelanja keperluan bayi untuk Aisyah besok pagi-pagi. Tidak ada pekerjaan penting yang harus dikerjakan. Supardi membawa Tina turut serta ke Jakarta hanya untuk kegiatan tidak terlalu penting yang sebenarnya bisa dilakukannya di Jogja. Benar-benar menyebalkan, bukan? Tak lama kemudian mereka sudah menanteng kantong-kantong berisi belanjaan. Tina mengajak Supardi menaiki eskalator menuju lantai atas untuk mencari barang-barang lain yang dibutuhkannya. Begitu keduanya tiba di sana, Tina mendapati seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun tengah menangis sendirian sambil memegangi es krimnya yang sudah meleleh sebagian. Mengabaikan Supardi, Tina menghampirinya dan berjongkok di depan anak tersebut. "Hei, kenapa menangis?" tanyanya ramah. Tangis bocah tersebut semakin keras. Tina memegang bahunya lembut. "Raja terpisah dari mama," jawabnya di sela-sela tangisnya. "Jadi namamu Raja ya?" Bocah tersebut mengangguk. Tangannya menyeka air matanya. "Raja, jangan menangis. Ayo, tante bantu cariin mama," ajak Tina menggandeng tangan kecil Raja. "Beneran tante?" Mata bulatnya meratap Tina penuh harap. Tina tersenyum dan mengangguk. Seketika Raja menghentikan tangisnya. Ia balas menggenggam tangan Tina erat. Tina berpaling pada Supardi yang tengah memperhatikan interaksi tersebut dari tempatnya berdiri. "Anda tidak keberatan kalau saya mengantarkan anak ini ke petugas keamanan? Atau mau langsung pulang biar saya yang mencari box bayi sendiri?" tanyanya. Masih tidak melepaskan tatapannya pada wanita tersebut, Supardi menggelengkan tegas. "Tidak, saya ikut bersamamu." Ketiganya berjalan bersisihan dengan Raja di tengah-tengah diapit oleh Tina dan Supardi. Bagi yang tidak tahu, pasti akan mengira mereka adalah keluarga kecil yang bahagia. Sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki yang tampan. Baru beberapa langkah terdengar suara seseorang menyeruakan nama Raja. Tina dan Supardi berhenti berjalan. Di belakang tampak seorang wanita modis berlari-lari ke arah mereka diikuti seorang satpam. "Ya ampun Raja, mama cariin kemana-mana," omel wanita tersebut sambil mendekap Raja erat. "Raja juga nyariin mama, untung ada tante baik hati yang mau bantu nyariin mama." Wanita tersebut melepas pelukannya dan ganti menatap Tina dengan pandangan penuh terima kasih. Belum sempat mengucapkan apapun pada Tina, matanya langsung terbelalak begitu melihat sosok yang berdiri di samping Tiara. "Pak Supardi,
Bu Chandra, jadi ini anak ibu. Supardi tersenyum melihat sosok yang tak lain adalah istri Aditya Chandra, pengusaha batubara, yang tinggal satu kompleks dengannya. Begitulah Pak, dan ini? Bu Chandra kembali menoleh pada Tina. Tina buru-buru mengulurkan tangan menyalami Bu Chandra dengan hangat. Saya Tina Bu, terima kasih sudah menolong anak saya Bu Tina. Tante Tina itu mamanya Kak Aisyah ya mah? Tanya bocah tersebut, jelas ia mengenal Aisyah dengan baik. Tina melongo bingung, sementara Supardi berdempelan. Bukan sayang, Om Supardi belum menikah. Kalau gitu calon mamanya Kak Aisyah, potong Raja semakin bersemangat. Tina meringis, ia merasa wajahnya memanas mendengar ucapan bola tersebut. Tante, asistennya Om Supardi Raja? Jelas Tina tanpa diminta. Bu Chandra tersenyum minta maaf. Ya sayang sekali, padahal Kak Aisyah selalu pengen punya mama baru. Om Supardi kenapa nggak nikahin Tante Tina aja? Bu Chandra menepuk mulut putranya dengan gemas. Maafkan anak saya, Raja memang tidak bisa diam. Sudah, ayo pulang. Ajak Bu Chandra menggandeng tangan putranya. Salim dulu sama Om dan Tante. Perintahnya yang langsung dituruti dengan penuh semangat. Dah Tante. Tina membalas lambaian tangan Raja sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak menyadari jika Supardi sejak tadi menatapnya nyaris tidak berkedip. Tina dan Supardi melanjutkan langkah mereka setelah mengucapkan selamat tinggal dengan Bu Chandra dan Raja. Mereka berjalan kembali menuju eskalator, namun kali ini ada keheningan yang terasa berat di antara keduanya. Supardi yang biasanya penuh percaya diri tampak lebih pendiam dari biasanya. Tina, yang sudah cukup mengenal sikap Supardi, merasa ada yang berbeda. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Meskipun ia tidak berniat untuk mengajukan pertanyaan langsung, namun kebisuan Supardi sudah cukup mengganggu ketenangannya. Pak, apakah kita harus benar-benar pergi ke tempat lain setelah ini? Tanya Tina, mencoba memecah keheningan. Tidak, kita bisa langsung pulang setelah ini. Saya tidak merasa ada hal penting yang harus kita urus, jawab Supardi dengan suara yang agak datar. Tina mengangguk, merasa sedikit lega. Mereka tiba di lantai yang lebih sepi. Supardi menyerahkan beberapa kantong belanjaan pada Tina sebelum mereka menuju toko perlengkapan lainnya. Selama beberapa menit berikutnya, mereka berkeliling dengan lebih tenang. Namun saat hendak keluar dari toko, Supardi berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Tina, tadi tentang apa yang dikatakan Raja itu hanya omong kosong kan? Tina menatap Supardi dengan ekspresi bingung. Maksud Anda? Kalau dia menyebut saya sebagai calon ayahnya Aisyah, maksud saya itu tidak ada hubungannya kan? Supardi bertanya dengan hati-hati. Tina terdiam sejenak, mencoba mencerna pertanyaan yang dilontarkan Supardi. Bagaimana ia harus menjawab? Apakah ia harus mengabaikannya begitu saja? Atau apakah ini kesempatan untuk memberi penjelasan? Raja cuma anak kecil yang suka bicara sembarangan, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tina mencoba memberikan jawaban yang menghindar, meskipun hatinya sedikit tertekan. Ia tak ingin membicarakan hal yang lebih jauh. Supardi tak langsung menjawab, ia hanya mengangguk perlahan, namun tatapannya tetap menelisik. Tina merasa perasaannya sedikit terguncang oleh cara Supardi menatapnya, seolah-olah ia bisa melihat melalui topeng yang ia pasang. Setelah beberapa langkah, Supardi berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Tina, saya harap Anda tahu bahwa apa yang saya lakukan membawa Anda ke Jakarta, menemani saya. Itu bukan karena saya tidak tahu bagaimana mengurus semuanya sendirian. Saya hanya ingin lebih dekat dengan Anda. Tina menoleh cepat, matanya menyiratkan kebingungan. Maksud Anda? Ia bertanya, mencoba menangkap maksud di balik kata-kata Supardi. Supardi berhenti sejenak di hadapan Tina. Matanya mencari-cari keberanian sebelum akhirnya mengeluarkan kata-kata yang berat. Saya sudah cukup lama menahan perasaan ini, Tina. Saya tidak bisa lagi mengabaikan perasaan saya lagi. Saya ingin Anda tahu, saya tertarik pada Anda, lebih dari sekedar hubungan profesional. Tina terdiam, seluruh tubuhnya terasa kaku mendengar pengakuan itu. Ia merasa seperti ada yang terjatuh dalam dirinya, entah itu rasa cemas atau sesuatu yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Supardi? Apa ia sudah siap untuk menerima perasaan itu? Sementara itu Supardi menunggu jawaban dengan hati yang cemas, namun ia tahu pertanyaan itu mungkin lebih sulit dijawab daripada yang ia kira. Tina menatap Supardi dengan tatapan kosong, seolah mencari keberanian untuk mengungkapkan semua yang telah lama ia simpan. Langkah mereka terhenti sejenak di salah satu sudut mal yang lebih sepi. Tina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Supardi yang melihat perubahan itu hanya diam, memberi ruang bagi Tina untuk mulai berbicara. Ada sesuatu yang perlu saya jelaskan, Pak. Suara Tina terdengar lebih rendah dari biasanya, dan Supardi menatapnya dengan penuh perhatian. Tina mengalihkan pandangan ke lantai.
berusaha menenangkan pikirannya yang mulai bercampur aduk. 7 tahun lalu saya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bus Basrudin, yang tak lain adalah Khadim Romo Yai. Kami bertemu ketika saya masih muda, dan saya benar-benar mencintainya. Namun pernikahan kami tidak seperti yang saya bayangkan. Supardi terdiam, tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Tina, namun ia menunggu dengan sabar untuk mendengar lebih lanjut. Pernikahan kami sempat bahagia sehari setelah pernikahan kami, tapi semuanya berubah ketika ada sebuah tragedi. Saya dituduh berzina dengan lelaki lain. Gus Bahrudin percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan orang, tanpa pernah mau mendengar penjelasan saya. Semua yang saya lakukan untuk keluarga kami, semua yang saya korbankan, tiba-tiba dipertanyakan hanya karena fitnah itu. Tina melanjutkan, suara teredam dengan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Supardi terkejut mendengarnya. Ia tak pernah menyangka bahwa ada luka sebegitu dalam yang tersimpan di balik ketegasan Tina. Tina, itu kejam sekali, Supardi berkata, hampir tak percaya. Iya, itu kejam. Saya kehilangan segalanya. Kepercayaan, kehormatan, dan cinta dari orang yang saya cintai. Gus Bahrudin tidak memberi saya kesempatan untuk membela diri. Ia lebih memilih untuk mendengarkan kata orang lain daripada mempercayai saya. Dan akhirnya pernikahan kami hancur, jawab Tina dengan suara yang hampir pecah. Supardi terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Perasaan kesal dan marah terhadap Gus Bahrudin mulai mengalir dalam dirinya. Namun di sisi lain, ia juga merasa simpati mendalam terhadap Tina yang sudah begitu lama menahan penderitaan ini sendirian. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanya Supardi, semakin penasaran dengan masa lalu Tina yang kelam. Tina menunduk, mencerna kenangan yang telah lama terkubur. Setelah pernikahan kami berakhir, saya diusir dari kampung saya sendiri. Saya berusaha untuk bangkit dengan cara merantau ke Jakarta. Saya tidak ingin menjadi wanita yang dikalahkan oleh perasaan sakit itu. Saya fokus pada pekerjaan saya, berusaha untuk membangun kembali hidup saya. Meskipun tak mudah, dan setelah itu saya bertemu dengan Bapak dan Aisyah. Kini Aisyah adalah sumber kebahagiaan saya sekarang, meskipun banyak hal yang harus saya hadapi. Supardi hanya bisa menatapnya dengan dalam. Tina, saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya ingin Anda tahu, saya akan ada untuk Anda, apapun yang terjadi. Aisyah butuh seorang ibu dan saya rasa Anda bisa menjadi ibu yang hebat untuknya. Tina menatap Supardi dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, saya tidak menyangka Anda akan memperhatikan saya seperti ini. Namun Supardi menggelengkan kepala. Anda pantas mendapatkan ya Tina. Beberapa hari kemudian, Supardi mulai merasa sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang Tina, terutama soal masa lalu yang sangat kelam itu. Ia merasa penasaran dan ingin memastikan segalanya sebelum ia benar-benar yakin untuk melangkah lebih jauh. Supardi kemudian menghubungi seseorang untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran yang diceritakan oleh Tina kala itu. Kini ia mendapat kontak dari seorang teman lama Tina di kampung, yang tak lain adalah Karsini. Karsini merasa sedikit terkejut menerima telepon dari Supardi. Namun ia bersedia mengobrol melalui telepon. Setelah obrolan mereka, Supardi mendengar penjelasan yang lebih lengkap tentang Tina, tentang pernikahan yang penuh luka dengan Gus Bahrudin. Bagaimana Tina dikhianati dan dicampakkan begitu saja hanya karena fitnah yang tak berdasar. Dia memang wanita yang kuat, Pak. Tidak mudah baginya untuk melalui semua itu, tapi dia bisa bertahan, meski dalam kesepian yang mendalam, kata Karsini, memberi penjelasan yang lebih mendalam tentang teman lamanya. Supardi merasa semakin yakin setelah mendengar semua itu. Ia tahu bahwa Tina adalah wanita yang kuat, dan ia melihat potensi yang luar biasa dalam dirinya, terutama dalam hal merawat Aisyah. Sementara itu di sisi lain, Gus Bahrudin merasa terjebak dalam penyesalannya. Ia mulai menyadari betapa besarnya kesalahannya dulu, ketika ia begitu mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain yang tidak memberikan kesempatan bagi Tina untuk menjelaskan. Ia menyesal bahwa pernikahannya berakhir hanya karena ketidakmampuannya untuk mempercayai istrinya sendiri. Sekarang, meskipun ia ingin sekali memperbaiki semuanya, Gus Bahrudin tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Tina sudah melangkah jauh, dan ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, merasakan betapa besar penyesalannya. Setelah beberapa waktu memikirkan segala hal, Supardi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jogja. Ia merasa kini saatnya untuk berbicara dengan keluarga besar dan meminta restu untuk langkah besar yang akan diambilnya, meminang Tina. Supardi tahu ini bukan hanya tentang dirinya dan Tina, tetapi juga tentang masa depan Aisyah dan anak cucunya yang akan mereka bangun bersama. Dengan tekad yang bulat, Supardi menuju Jogja bersama Roy.
Di dalam perjalanannya, ia berpikir tentang segala yang telah terjadi, tentang Tina, tentang masa lalu mereka yang penuh luka, dan tentang masa depan yang ingin ia ciptakan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanannya tidak mudah, keputusan ini adalah yang terbaik untuk semua. Sesampainya di rumah, Supardi langsung disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Ia merasa tenang begitu melihat Abah dan Uminya. Namun ada perasaan gugup yang menggelora di dadanya. Ia tidak hanya datang untuk berkumpul, tetapi juga untuk mengungkapkan niatnya yang besar. Supardi mengumpulkan seluruh keluarganya di ruang tamu. "Abah, Umi," ujar Supardi dengan suara yang tegas namun penuh rasa hormat. "Saya ingin meminta restu dari kalian untuk menikahi Tina." Mendengar itu orang tua langsung terkejut. Mereka tentu saja tahu siapa Tina, wanita yang telah banyak melalui cobaan dalam hidupnya, seseorang yang dikenal oleh mereka. Ibunya tersenyum penuh kasih sayang, sedangkan ayahnya menatapnya serius. "Anakku, apakah kamu yakin?" tanya ayah Supardi. "Iya, saya yakin, Bah," jawab Supardi tegas. "Saya ingin Tina bahagia. Aisyah sudah menganggap Tina seperti ibunya, dan saya ingin mengabdikan diri saya untuk keluarga ini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi saya ingin membangun masa depan yang baik untuk kita semua." Setelah percakapan yang cukup panjang dan penuh pengertian, akhirnya orang tua memberi restu. Supardi merasa lega. Namun ada satu hal lagi yang perlu ia lakukan. Ia harus menemui Gus Bahrudin. Di sebuah sore yang tenang, Supardi mengunjungi Gus Bahrudin. Suasana hati keduanya cukup canggung, namun Supardi merasa ini harus dilakukan. Ia tahu meskipun situasi ini tidak ideal, mereka perlu berbicara sebagai dua orang dewasa. "Oh ya, lantas di mana Bahrudin?" tanya Supardi dengan wajahnya yang menengok ke setiap sisi rumah. Tak lama Bahrudin keluar dari kamar Romo Yai. Ia menghampiri Supardi. "Ada yang bisa saya bantu, Gus?" tanya Bahrudin kepada Supardi. "Hei, kemarilah dan duduk. Ada yang perlu saya bicarakan denganmu," ucap Supardi. Kini Supardi duduk di depan Bahrudin dan menatapnya dengan tatapan penuh empati. "Saya ingin meminang Tina, Din," katanya dengan tegas. Bahrudin terdiam sejenak, perasaannya campur aduk. Ia melihat sosok Supardi yang kini menjadi calon suami Tina, dan dia tahu bahwa keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah bagi siapapun. Namun dalam hati kecilnya ia juga tahu bahwa Tina pantas bahagia, dan Supardi adalah pria yang bisa memberikannya itu. Aku sudah tidak bisa lagi memperjuangkan Tina, Gus," jawab Gus Bahrudin. Suaranya bergetar. "Aku terlalu lama terjebak dalam masa lalu dan percaya pada kata orang-orang. Aku yakin Tina akan bahagia jika dia bersama Anda. Dia pantas mendapatkan seseorang yang bisa menghargainya lebih dari yang pernah aku lakukan." Supardi merasa terharu mendengar itu. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah untuk Bahrudin. Namun Supardi juga merasa bahwa ini adalah titik awal bagi Tina, Aisyah, dan dirinya. Dengan senyuman tulus, Supardi berkata, "Terima kasih, Din. Saya janji akan menjaga Tina dengan sebaik-baiknya." Setelah pertemuan itu, Supardi dan Tina menikah dalam sebuah acara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Keluarga dan sahabat-sahabatnya mereka hadir, termasuk Gus Bahrudin yang datang dengan hati yang ikhlas. Ia melihat Tina, mantan istrinya, berdiri di samping Supardi yang tak lain adalah zuriat dari gurunya sendiri. Dan meskipun hatinya masih terasa berat, ia tahu bahwa ini adalah yang terbaik untuk Tina. Setelah menikah, Supardi menempati janjinya kepada keluarga dan Aisyah. Mereka memutuskan untuk tinggal di Jogja, mendirikan rumah tangga bersama, dan menjalankan pondok yang dulu didirikan oleh Romo dan Abah Supardi. Sedangkan perusahaannya yang dulu diembannya kini diamanatkan kepada Rudi dan Roy, yang tak lain adalah anak buah setianya. Tina merasa damai dan bahagia, bisa kembali merasakan kehidupan yang penuh cinta, meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan. Aisyah melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Nabil Ahmad Al-Hakim. Kehadiran Nabil membawa kebahagiaan tersendiri dalam keluarga mereka. Supardi merasa bangga menjadi seorang ayah sekaligus kakek di usianya yang sudah menginjak 45 tahun. Dan Tina, meskipun penuh dengan kenangan pahit, bisa melihat masa depan dengan lebih optimis. Sementara itu Bahrudin meskipun berat hati memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Pemalang. Setelah menyelesaikan tugas pengabdiannya selama 5 tahun, ia memutuskan untuk melanjutkan pondok yang dulu didirikan oleh ayahnya, tempat ia dibesarkan. Sebuah kehidupan yang lebih sederhana tetapi penuh dengan makna. Di Pemalang, Bahrudin menemukan kedamaian. Meskipun ia masih merasa kehilangan, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Di sana ia mulai menemukan kedamaian batin, merawat pondok dan generasi baru yang datang untuk belajar. Ia juga mulai meraih kedekatan dengan Allah, berusaha lebih mendalam dalam ilmu agama, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih penuh hikmat.
Tina, Supardi, dan Aisyah membangun kehidupan mereka di Jogja. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, dan meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati akan datang jika mereka saling mencintai dan saling mendukung. Gus Bahrudin meskipun jauh, selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Ia mengikhlaskan semuanya, dan menerima bahwa hidup memiliki cara yang tak terduga dalam membawa kebahagiaan. Sebelum membuat penilaian atau keputusan, sebaiknya kita memahami semua sisi dan mendengarkan cerita dari semua pihak. Menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas adalah tindakan yang tidak adil yang bisa merusak hidup seseorang. Kebenaran harus dilihat dari banyak sudut pandang, bukan hanya asumsi. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.